Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan praktikum pemrograman web dinamis. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang validation. Nah, di sini validasi adalah proses untuk mengecek suatu data apakah valid atau tidak. Biasanya dalam suatu web terdapat form yang harus diisi oleh seorang user. Data yang dikirimkan oleh user tersebut dicek apakah sudah memenuhi syarat atau belum untuk diproses. Nah, di sini contohnya ada nama ya, validasinya harus berisi huruf, lalu ada email, harus mengandung dan titik, website harus URL yang valid, radio button harus dipilih salah satu, checkbox dapat dipilih lebih dari satu, dan dropbox menu dapat dipilih salah satu. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini yaitu komputer atau laptop, exam server, browser, dan juga text editor ya. Di sini pada langkah pertama kita akan memastikan web server dan database server kita telah aktif ya. Kita lihat di exam. Di sini kita menghidupkan Apache dan MySQL. Lalu kita buka editor untuk PHP lalu membuat file validasi.php. Kita buka editor, saya di sini pakai Sublime ya. Lalu saya tadi sebelumnya sudah membuat folder htdocs. Folder pwd pada folder htdocs. Lalu kita membuat file dengan nama validasi.php. Baik lagi ya. Nah, jika sudah, teman-teman boleh mengetikkan kode program di bawah ini pada file validasi.php tadi. Sambil saya akan menjelaskannya. Di sini kita akan membuat sebuah tag HTML ya. Lalu di dalamnya ada PHP. Di sini kita mendeklarasikan variabel nama error, email error, gender error, website error, nama, email, gender, comment, dan website dengan values-nya kosong ya. Lalu di sini di bawah kita mengecek kondisi jika request method yang dikirimkan itu post, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di dalamnya. Nah, di sini dia akan mengecek if empty. Jadi jika values pada request method nama ini kosong, maka dia akan mengisi variabel nama error dengan nama harus diisi. Nah, jika tidak berarti dia terisi ya. Dia akan mengisi variabel nama dengan hasil dari function test input ini ya, yang dikirim datanya yaitu values dari nama pada request method post ini. Nah, kita lihat ya function test input. Nah, di sini ada function test input, dia menerima satu variabel data, lalu di sini dia mengtrimnya ya. Jadi dia menghilangkan spasi yang tidak perlu, menghilangkan tab yang tidak perlu, menghilangkan baris yang tidak perlu dan lainnya ya. Lalu di sini ada strip slices, yaitu dia menghilangkan backslash jika kita membuat sebuah petik, atau backslash juga dia akan hilang backslash yang di sebelumnya. Lalu HTML special charge ini dia akan merubah sebuah karakter yang khusus untuk HTML seperti kurung siku atau dan atau petik 2 ya. Nah, nanti dia akan merubahnya menjadi sebuah kode pada HTML. Nah, lanjut di sini yang email ya. Jadi jika email kosong pada request method post, isinya itu kosong, maka dia akan mengisi variabel email error dengan email harus diisi. Lalu jika ada atau terisi, maka dia akan mengisi variabel email dengan hasil dari function test input itu, dan dikirimkan values dari email pada request method post. Nah, lalu di bawahnya dia mengecek apakah email tersebut memiliki format yang baik atau
sesuai dengan email saat ini. Jadi di sini memakai function filter var, lalu pada parameter pertama dikirimkan emailnya, lalu pada parameter kedua dikirimkan sebuah rules gitu. Di sini dia filter validate email. Nah, dia memvalidasi emailnya. Lalu jika email tidak sesuai dengan formatnya, maka akan mengisi variabel nama error dengan email tidak sesuai format. Lalu di bawahnya ada pengecekan. Jika website kosong, maka website akan dikosongin, variabel website tetap kosong. Jika berisi, maka akan dikirimkan dulu ke function test input, lalu diisi ke variabel website. Begitu juga dengan komen. Lalu di sini ada gender ya. Jika gendernya kosong, maka dia akan mengisi gender error dengan gender harus dipilih. Lalu jika ada, dia akan mengirim ke function test input lalu menaruhnya di variabel gender. Nah, di bawah sini terdapat sebuah tag HTML ya. Di sini kita membuat sebuah form dengan metode post, actionnya itu diri dia sendiri, yaitu validasi.php. Lalu di sini ada kolom nama, terdapat input type text dengan name, nama, lalu di sini ada tanda bintang yang berarti nama ini harus diisi ya. Di sini ada peringatannya, nama harus diisi. Lalu jika nama error terisi, maka dia akan muncul ya. Jika tidak, dia tetap akan muncul, hanya saja dia akan kosong ya. Nah, di bawahnya ada email dengan input type-nya text, name-nya email, lalu dia juga harus diisi. Ada email errornya juga, variabelnya, lalu di bawah ada website ya. Di sini dia tidak harus diisi, tapi dia menampilkan juga website error. Lalu di sini ada komentar, jemputan text area dengan name-nya itu comment, rows-nya itu 5, columns-nya itu 40. Lalu di bawah ada gender ya, dia menggunakan input type-nya radio, name-nya gender, value yang pertamanya itu L, yang kedua yaitu P. Dia harus dipilih ya teman-teman. Di sini ada tanda bintang, lalu dia akan juga menampilkan gender errornya. Lalu di bawahnya ada tombol submit ya. Nah, di bawahnya terdapat sebuah tag PHP yang menampilkan hasil dari variabel di atas, yaitu variabel nama, email, website, komen, dan gender. Jika kosong, dia akan menampilkan kosong. Jika terisi, maka dia akan menampilkan isinya. Nah, mari kita coba codingan ini. Kita buka ya, PHP, save, lalu kita jalankan melalui browser. Kita buka localhost/pwd4 validasi.php. Nah, di sini terdapat sebuah form ya, teman-teman. Ada nama, kita coba kosong saja dulu ya. Kita klik tombol submit. Nah, di sini dia akan muncul nama harus diisi, pada email, pada nama, pada gender ya. Nah, tandanya harus diisi. Mari kita coba untuk mengisinya. Bayu, lalu emailnya sd.com, lalu kita submit. Nah, di sini nama dan email sudah hilang alertnya karena kita isi, sedangkan yang gender tidak hilang karena kita belum memilih gendernya. Nah, kita ulang lagi ya teman-teman. Bayu, lalu websitenya SD, submit. Nah, value yang kita isi tadi akan muncul di bawahnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA Group atau Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.